Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya adalah apoteker Dinda Monika Nusantara Ratri, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik. Saya dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga, Departemen Farmasi Praktis sejak tahun 2015. Saya diberikan tugas sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi. Farmakoterapi sendiri adalah suatu ilmu yang dapat memberi pemahaman terkait pilihan obat yang tepat untuk pasien. Sistematika perkuliahan dilakukan sesuai rancangan pembelajaran semester, yakni terdiri dari 14 tatap muka pembelajaran dengan beban SKS adalah 3. Saya ditugaskan untuk menyampaikan 3 pertemuan tentang ilmu farmakoterapi diabetes mellitus yang terbagi menjadi 2 sesi, yaitu 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS tutorial. Perkuliahan ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana farmasi semester 7. Mata kuliah prasyarat sebelum mengambil perkuliahan ini adalah biofarmasetika. Mahasiswa wajib sudah pernah mengambil dan lulus pada mata kuliah tersebut. Manfaat dan capaian dari pembelajaran ini seperti yang sudah tercantum dari capaian pembelajaran lulusan, yakni mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan terapan ilmu untuk mendukung pelayanan kefarmasian, serta mampu memberikan informasi dan melakukan komunikasi tentang obat dan perbekalan kefarmasian lainnya kepada penderita, masyarakat, dan sesama profesi kesehatan secara objektif, ilmiah, dan bertanggung jawab. Dan juga setelah mengikuti pembelajaran ini akan dicapai capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan manajemen terapi obat, memahami potensi efek samping obat yang berpotensi timbul dari terapi yang diberikan. Asesmen capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan menilai 4 aspek. Yang pertama adalah laporan tutorial yang sudah dibuat pada setiap kali tutorial dengan bobot 10%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester memiliki bobot 40%, serta soft skill yaitu partisipasi, kedisiplinan, komunikasi efektif, dan berpikir kritis mahasiswa akan dinilai sebesar 10%. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan paparan materi terkait pengobatan diabetes mellitus. Untuk selanjutnya dilakukan tutorial kasus, diskusi, dan tanya jawab sebagai bentuk inovatif dari bentuk pembelajaran. Serta dari pembelajaran ini juga diharapkan adanya interaksi dua arah yang dapat mengukur pemahaman dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan refresh sebentar ya terkait manajemen terapi obat diabetes mellitus. Nantinya ini akan bermanfaat untuk teman-teman pada saat ya paling enggak waktu sidang atau waktu ujian ya. Ini akan bermanfaat, apalagi nanti mungkin bisa diterapkan waktu aplikasinya di pelayanan kefarmasian. Hari ini kita akan bahas terkait manajemen terapi obat diabetes mellitus, khususnya yang OAD. Ya. Untuk diagram ini Anda bisa lihatnya di American Diabetes Association. Anda pasti sudah mengenal ya. Ini algoritmanya. Jadi untuk pasien-pasien yang waktu awal masuk dengan HbA1c kurang dari 9 pasti akan diberikan monoterapi di awal ya, metformin. Kenapa pilihannya metformin? Yang pertama adalah dia punya efikasi yang sangat tinggi. Kemudian efek sampingnya juga tergolong rendah. Selain itu dia punya efek yang baik untuk penurunan berat badan, bisa sampai loss weight atau dia bisa bersifat ya tidak ada efek samping ke peningkatan berat badan. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan HbA1c-nya lebih dari 9, maka dia akan diberikan kombinasi langsung. Jadi tidak semua pasien itu dimulai dari inisial ya. Jadi bisa dengan adanya pemeriksaan yang kuat, oh pasien ini bisa langsung diberikan kombinasi obat. Nah, kombinasi obatnya adalah seperti yang sudah tertera, jadi metformin ditambahkan sulfonylurea atau thiazolidinedion dengan DPP-4 inhibitor, GLP-1 dan lain-lain. Nah,
Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pengobatan selama 3 bulan, tapi tidak memenuhi targetnya, maka bisa ditambahkan pengobatan lain, jadi triple combination. Tetapi juga bisa ditambahkan dengan insulin apabila memang gagal setelah pemberian triple combination. Tetapi sebetulnya insulin itu sekarang paradigmanya juga beralih ya. Pada pasien-pasien dengan kecenderungan HbA1c yang tinggi akan langsung diberikan insulin oleh karena dia tidak akan memperburuk fungsi dari pankreas ya. Jadi paradigmanya kalau pasiennya sudah tidak terkontrol maka akan diberikan insulin. Kemudian kita akan banyak membahas terkait hal ini ya, karena di sini nantinya Anda akan mengetahui beberapa jenis terkait sulfoni atau terkait obat anti diabetes sendiri. Yang pertama yang paling terkenal adalah metforminnya. Nah, metformin ini seperti yang Anda ketahui bahwa metformin adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Gimana caranya? Caranya adalah dia menurunkan absorpsi glukosa dari saluran usus, jadi ada beberapa ya, tidak meningkatkan sensitivitas insulin di otot saja, tetapi dia bisa menurunkan absorpsi glukosanya dari usus, kemudian juga menurunkan menurunkan pembentukan glukosa di hepar. Jadi kenapa si metformin itu bisa digunakan juga untuk pasien-pasien dengan perlemahan hati, ya. Nah, oleh karena hal tersebut, metformin itu bekerja di saluran cerna dengan cara menurunkan absorpsi glukosa, maka glukosa itu akan cenderung lebih banyak ya di saluran cerna. Maka efek samping yang akan sering timbul pada metformin itu adalah rasa penuh ya. Jadi nanti kalau pasiennya itu mungkin terasa penuh itu adalah terasa penuh, kemudian karena ada glukosa yang banyak di saluran cerna, maka yang terjadi adalah diare. Nah, jadi agar bisa gampang dipahami ya, karena di sini sekaligus efek kerja, mekanisme kerja, tetapi juga sekaligus efek sampingnya juga. Kemudian selain itu ada juga penggunaan obat glitazon. Ya, kalau glitazon ini apa? Glitazon ini berkaitan dengan Anda tahu ya thiazolidinedion. Nah, thiazolidinedion itu kan PPAR gamma, ya. PPAR gamma itu meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara apa? PPAR gamma itu fungsinya adalah meningkatkan glukosa uptake sehingga pada pasien dengan penggunaan thiazolidinedion itu akan menyebabkan jaringan adiposanya semakin banyak ya. Sehingga pada pasien-pasien dengan thiazolidinedion akan terjadi peningkatan berat badan karena glukosanya itu terus diubah menjadi sel-sel adiposa ya, jadi sel lemak seperti itu. Kemudian selain itu glitazon sendiri itu kalau kerjanya di ginjal itu bisa meningkatkan absorpsi natrium ya, meningkatkan reabsorpsi natrium. Sehingga yang terjadi pada pasien-pasien dengan penggunaan glitazon, beban sodium itu akan semakin meningkat. Nah, kalau beban sodium akan meningkat, maka efek samping yang sering terjadi adalah ya, chronic heart failure. Seperti yang Anda ketahui bahwa kita kan ada beberapa thiazolidinedion ya. Thiazolidinedion itu ada pioglitazon, ada rosiglitazon. Nah, rosiglitazon itu yang sudah ditarik dari pasaran oleh karena adanya itu tadi efek samping chronic heart failure yang tadi. Yang ketiga adalah alpha glucosidase inhibitor. Nah, kalau alpha glucosidase inhibitor seperti yang Anda ketahui bahwa dia akan menghambat pembentukan karbohidrat yang monokarbohidrat dari polisakarida ya. Enzim alfa glukosidase itu fungsinya adalah untuk memecah makanan yang kita makan untuk menjadi bentuk glukosa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap untuk tubuh. Nah, maka pada penggunaan obat diabetes itu akan digunakan alfa glukosidase. Nah, alfa glukosidase itu dirangsang ya, pada saat ada suapan pertama itu langsung tubuh mengenali bahwa harus ada enzim alfa glukosidase yang keluar agar makanan itu segera terbentuk menjadi glukosa yang lebih sederhana. Nah, di sana
alfa glukosidase bekerja ya. Satu suapan pertama alfa glukosidase keluar, maka kita harus makan. Nah, untuk itu terus obatnya akan bekerja sehingga yang terjadi akan ada penurunan glukosa darah dengan mekanisme bahwa dia akan menurunkan absorpsi glukosa dari saluran cerna. Seperti kembali dengan metformin ya, karena dia menurunkan absorpsi glukosa, maka dia pasti akan ada efek samping yaitu akan ada efek samping yaitu rasa tidak enak pada perut ya, rasa tidak nyaman pada perut. Selain itu, alfa glukosidase sendiri adalah suatu sediaan yang bisa menghasilkan bentuk gas ya, dapat menghasilkan bentuk gas. Sehingga pada pasien ini yang mengkonsumsi alfa glukosidase itu akan terjadi rasa kembung, rasa tidak nyaman pada perut, ya begah seperti itu. Kemungkinan akan efek sampingnya itu flatus, nah seperti itu ya, flatus atau sering kentut. Kemudian yang lainnya adalah DPP-4 inhibitor. Nah, kita harus mengetahui dulu kenapa DPP-4 inhibitor itu diperlukan pada pasien ya. DPP-4 itu fungsinya adalah enzim untuk bisa bekerja sama dengan inkretin. Inkretin tahu nggak ya? Inkretin itu adalah hormon yang bekerja sama untuk meningkatkan insulin. Seperti itu. Nah, DPP inhibitor itu fungsinya adalah menghambat kerusakan inkretin. Menghambat kerusakan inkretin. Pada saat DPP-4 distimulasi oleh tubuh, maka inkretin itu banyak dihancurkan. Sehingga inkretin akan menurun. Pada penggunaan DPP-4 inhibitor, maka enzim tersebut itu dicegah untuk merusak inkretin yang berlebihan, sehingga inkretin dapat meningkatkan insulin dengan cara menghambat ini degradasi inkretin, kemudian juga akan meningkatkan insulin. Nah, peningkatan insulin ini nantilah yang nantinya akan menyebabkan pasien-pasien dengan DPP-4 inhibitor itu akan cenderung mengalami efek samping pankreatitis. Ya, resiko pankreatitis. Seperti itu, karena pankreasnya dipaksa untuk bekerja menstimulasi insulin. Begitu juga dengan golongan sulfonylurea dan meglitinid. Itu sama, juga seperti itu ya, karena dia meningkatkan stimulasi insulin, maka yang terjadi adalah akan terjadi efek samping seperti pankreatitis. Lalu kemudian ada incretin mimetik. Nah, incretin mimetik itu yang kita kenal adalah GLP-1 reseptor antagonis ya. GLP-1 itu fungsinya apa? Dia itu adalah meningkatkan, namanya incretin mimetik, pasti akan meningkatkan incretin sehingga meningkatkan rilis dari insulin, tetapi juga dia akan mensupresi dari glukagon. Glukagon itu apa? Glukagon adalah hormon yang diperlukan untuk bisa meningkatkan glukosa tubuh ya. Kalau disupresi, maka dia akan glukosanya akan menurun seperti itu. Tetapi inkretin juga punya efek yaitu dapat menurunkan waktu pengosongan lambung ya. Jadi diperlambat waktu pengosongan lambungnya. Nah, kalau dilihat dari sini, maka inkretin itu selain dia bisa menurunkan kadar glukosa darah, tetapi dia juga bisa memiliki efek. Efeknya seperti apa? Efeknya pasti kalau waktu pengosongan lambung itu ditunda, maka yang terjadi perut akan terasa penuh ya. Kemudian akan terasa mual, diare, muntah, seperti itu. Itu pada pasien-pasien yang dengan incretin mimetik. Kemudian juga ada amilin analog. Amilin analog ini ada pramlitinib ya, dia sama juga, dia adalah menunda pengosongan lambung dan dia itu meningkatkan rasa kenyang ya. Jadi kita itu dibuat awet kenyang terus seperti itu. Dia juga menunda pengosongan lambung sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mual muntah. Ya, mual, rasa mual, muntah. Selain itu, kalau dia ditunda terus-menerus pengosongan lambungnya, maka yang terjadi adalah
eh, saluran cerna akan cenderung tidak bergerak ya, akan terjadi gastroparesis seperti itu. Itu untuk efek sampingnya. Kemudian yang terakhir adalah SGLT2 inhibitor. Kalau SGLT2 inhibitor seperti yang kita lihat di diagram ini bahwa SGLT ini bekerja di ginjal. Nah, kalau bekerja di ginjal maka apa yang terjadi? SGLT2 itu akan meningkatkan pengeluaran glukosa melalui ginjal, ya, melalui urin. Maka yang terjadi apa? Glukosa yang di dalam tubuh kan akan menurun ya. Glukosa di dalam tubuh akan menurun, tetapi yang terjadi adalah pasien-pasien dengan penggunaan SGLT2 inhibitor itu akan cenderung saluran kencingnya atau di daerah ginjalnya itu akan terjadi mengalami infeksi. Sehingga efek samping yang akan sering terjadi adalah infeksi saluran kemih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya boleh Bu? Ya. Tadi kan untuk pemilihan obat yang obat oral antidiabetiknya, itu kan nanti kalau misalnya ada gula darahnya itu masih tinggi, nah kita menggunakan 3 kombinasi. Betul. Nah, yang kombinasinya itu yang bagusnya dikombinasikan pertama metformin tambah sulfonylurea. Nah, yang ketiga itu pemilihannya bagusnya yang mana, Bu? Oke. Golongannya. Oke. Jadi untuk menjawab hal tersebut pasti akan disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Pasiennya ada penurunan fungsi ginjal nggak? Ada peningkatan berat badan nggak? Ada dia penyakit kardiovaskular tidak? Jadi disesuaikan dengan itu. Kalau dia memang ada peningkatan berat badan, maka yang agen yang bisa menurunkan berat badan itu adalah SGLT2 dan GLP-1. Ya, jadi ada incretin mimetic dan SGLT2 inhibitor. Nah, seperti itu. Tetapi pada pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular itu pilihannya juga sama sih, lebih ke GLP-1 dan SGLT2. Tetapi nanti sambil dilihat apakah masih memenuhi target apa tidak. Kalau memenuhi target, maka dia akan digunakan insulin kalau tidak memenuhi target ya. Atau kita menggunakan thiazolidinediol. Nah, oke. Nah, seperti biasa ada tutorial kasus. Jadi pasiennya laki-laki 160 cm dengan berat badan 80 kilo, usia 47 tahun. Kemudian ada keluhan ya, sudah minum obat diabetes sejak 8 tahun yang lalu. Kemudian ada keluhan seperti ini, badannya lemah, pegel-pegel, kaki sering kesemutan, terasa nyeri, menusuk terutama pada malam hari. Kemudian di samping itu pasien kadang-kadang merasakan perut terasa penuh dan diare. Ya, berarti kalau pada pasien ini ada riwayat obat kan pasti yang diminum ya. Jadi obatnya kalau dia sudah riwayat DM 8 tahun, pasti kita harus melakukan rekonsiliasi. Nah, pasien ternyata mengalami kondisi seperti ini ya, dengan glukosa darahnya itu 70 mg per dl. Sudah menggunakan obatnya glibenclamid dan metformin, kandesartan 8 mg ya. Kira-kira keluhan yang terjadi pada pasien ini itu yang identik dengan obat yang mana sih? Ada yang bisa bantu jawab? Nora ingin menjawab Bu, dari penjelasan Ibu tadi yang Nora dapat itu dia dari obat metformin ya Bu? Ya, ada metformin ya. Karena mekanisme kerjanya bagaimana Mbak Nora? Untuk metformin ini dia meningkatkan sensitivitas insulin Bu, dan dia ini kan bekerja untuk menurunkan absorpsivitas glukosa di usus atau saluran cerna, sehingga nanti dia mempunyai efek samping seperti terasa kemung atau menyebabkan diare. Ya, betul sekali. Jadi oleh karena ada bekerja di saluran cerna ya, menurunkan absorpsi dari glukosa, maka yang pasti dia nantinya glukosanya akan tertahan di saluran cerna, sehingga yang terjadi apa? Diare dan penuh, ya terasa penuh. Kemudian kalau dilihat dari glukosa darah acaknya ya, 70 mg per dl, ini nanti akan sering Anda temui ya pada dirawat inap.
pasien-pasien itu datang dengan tidak sadarkan diri, keluhan badannya lemah ya. Terus habis itu rasanya tidak punya energi seperti itu. Nah, kira-kira kalau gula darah acak 70 mg itu dikatakan apa? Kondisi apa? Hipoglikemik. Ya? Hipoglikemik, Bu. Hipoglikemi ya. Hipoglikemi. Betul. Hipoglikemi. Kira-kira obatnya apa yang menyebabkan hipoglikemi? Glibenclamid, Bu. Nah, glibenclamid ya. Karena glibenclamid tadi memiliki efikasi yang sedang ya. Paling tinggi adalah sulfonylurea, tetapi glibenclamid itu juga punya efek penurunan glukosa darah yang sangat lumayan ya, sedang. Kemudian glibenclamid bekerjanya seperti apa? Kalau glibenclamid itu dia meningkatkan sekresi dari insulinnya, Bu. Jadi dia merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin, ya. Tapi ada efek sampingnya, berarti kalau pankreasnya dirangsang maka dia akan terjadi resiko pankreatitis. Nah, pada pasien-pasien dengan pemberian glibenclamid, karena dia efikasinya lumayan, maka yang paling banyak kita temui di lapangan itu adalah ada hipoglikemi. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin dari tutorial kasus ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas semuanya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran ini dibuat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.